pelabuhan, jadi sekitar 10 km dari sini. Jadi tapi saat ini memang kan seperti yang terjadi juga di daerah yang lain, itu memang tertinggal ya, istilahnya itu memang tidak berkembang. Kemudian juga bangunan-bangunan di sana juga memang sudah banyak yang punah, hilang lapuk gitu kan. Jadi kalau yang di sini adalah perkembangannya 1800-an, 1860-an itu pindah ke sini, ke kota dari pelabuhan sana pindah ke sini gitu ya. Jadi dulunya di sana itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Delhi ya, sekaligus waktu itu ada pembukaan lahan perkebunan 1600-an gitu ya, itu mulai ramai lahan perkebunan. Kemudian dia masuk ke dalam, perkembangannya itu ke hinterlandnya nih, bagian pedalaman dari pelabuhan tadi, karena memang pelabuhan itu sendiri juga lama-lama dia dangkal, kemudian tidak digunakan lagi. Dibangunlah yang sekarang pelabuhan, jadi pelabuhan internasional sekarang kan Belawan ya, seperti itu. Jadi kalau lingkup luasan zonasinya nggak gitu besar sih. Oke, kita berada di daerah Kesawan, di simpang Jalan Hindu. Kita melihat ada satu bangunan yang dibangun pada tahun 1920. Arsiteknya adalah yang bernama G. Bos. Dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Burgermeister, jadi artinya wali kota Medan pada tahun 1919. Sampai saat ini bangunan yang dulu memang difungsikan sebagai kantor masih digunakan sebagai perkantoran dari beberapa organisasi masyarakatan. Kita bisa lihat bangunan ini hanya contoh dari salah satu bangunan tua yang masih utuh minimal di bagian luarnya di daerah Kesawan, dan kita tahu tampak bagaimana perawatan itu cenderung kurang, dan ini memang bisa dimengerti karena penggunanya adalah organisasi kemasyarakatan yang mungkin dari aspek finansial kurang begitu kuat dan sebagainya, sehingga tampak sekali tidak terawatnya bangunan ini. Sementara bagian-bagian interiornya juga kita bisa lihat dalam kondisi yang tidak secantik aslinya, walaupun pembagian ruang dan sebagainya masih seperti yang lalu. Lapangan bola ini, Iya. dulu kan masyarakat ikut sama saya, Pak Lurah tolonglah. Itu lapangan baru-baru ini aja Pak, bagus di Babat, murahnya tinggi-tinggi. Tolonglah diapain supaya anak-anak bisa main di situ. Iya. Saya coba ngomongi ke DPRI, saya surati, nggak ada tanggapan. Iya, tapi kemarin Ketua PSSI Pak Arifin Johar, Iya. kan memang dia orang sini, lama-lama di sini. Pak Arifin Johar
mengajukan untuk buka sekolah bola di situ untuk anak-anak, baru diaksesikan kereta api, baru dari situ mulai dibabat itu ingin tahu kita ya kan, namanya apalagi kita udah di sini masuk kayak di Jigat Sapang, iya. Saya mau berjalan mencoba bina, Pak. Bina lagi dapat Pak, kalau Bapak mau berjalan mesti izin dari TV bilangnya. Oh iya, ya udah. Saya aja dia setahun setengah Pak, belum pernah saya masuk situ. Belum pernah masuk ke pinggir kereta api. Habis harus mau masuk katanya mesti ada izin dari ini, di free. Ya udahlah, Pak. Tapi kalau bengkel kereta api bahkan anak-anak pun sebetulnya boleh loh Pak. Seharusnya. Jadi anak-anak apalagi TK, SD itu mengetahui kayak mana kereta api itu ya kan. Iya. Ini adalah sebuah warisan daripada Comafi. Ini sudah menjadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini ada 5 poin. Poin pertama dan poin kedua itu adalah untuk keluarga, untuk merawat kuil atau bangunan-bangunan yang didirikan oleh Comafi. Sedangkan ketiga, keempat, kelima itu adalah untuk orang banyak, untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terkena bencana, atau orang yang memang berprestasi tapi membutuhkan banyak dana, disantuni oleh keluarga daripada Comafi. Mengenai cerita rumah ini dibuat menjadi cagar budaya, itu pada tahun 2009 rumah ini dibuka menjadi museum, dan rumah ini terdiri dari 3 bagian, bagian tengah, kiri dan kanan. Bagian tengah lah yang hanya dijadikan sebagai museum, sedangkan kiri dan kanan itu adalah rumah daripada keluarganya. Kenapa dibuka? Itu karena mengingat daripada poin-poin daripada surat wasiatnya yang ketiga, keempat, kelima, yaitu untuk memberikan santunan atau memberikan yang terbaik kepada masyarakat, seperti di poin 3, 4, 5. Jadi semuanya itu diberikan kebijaksanaan oleh keluarga untuk membuka ruangan ini menjadi museum, seperti boleh dikatakan museum karena daripada surat wasiatnya. Hal yang tentunya juga kita harapkan bagaimana pemerintah harusnya berperan lebih tegas lagi di dalam mengupayakan pembagian tata ruang. Seperti kondisi-kondisi yang ada di Kota Medan, di Kesawan khususnya, saat ini memang lebih banyak digunakan sebagai tempat bisnis. Nah, bagaimana pemerintah membuat regulasi atau membuat produk-produk hukum yang dapat mengatur sampai bagaimana para pengusaha yang menggunakan lokasi ini sebagai tempatnya berbisnis juga ikut terlibat di dalam upaya menyelamatkan atau melestarikan bangunan-bangunan kuno yang ada yang merupakan ciri dari Kota Medan sendiri.